Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusfiano. Ya, hari ini saya akan membagikan sedikit apa yang saya sampaikan kemarin di Aksa, Surabaya, bulan Oktober 2024. Karena saya tahu banyak teman-teman yang nggak bisa datang di acara Aksa, jadi saya share di YouTube ya. Ini saya buat dalam bentuk rekaman aja. Nggak ada financial interest di sini. Jadi kuliah ini saya dedikasikan kepada dua guru saya ya, almarhumah Dr. Diah Priyatini, spesialis jantung konsultan, dan almarhum Dr. Yatno Karyono, SPPD SPCP, yang dari keduanya lah saya banyak belajar tentang EKG, dan dari Dr. Diah terutama saya diberikan kepercayaan untuk menjadi tutor ya. Dan ketika morning report kita sering berkonsultasi dengan Dr. Yatno tentang EKG dan ada banyak sekali insight yang saya dapatkan dari beliau. Kenapa sih kita harus cukup pintar gitu ya untuk memecahkan ECG pasien? Karena ECG ini nggak mahal dan seharusnya ada di setiap klinik, bahkan Vaskes 1 tuh diharapkan setiap Vaskes itu punya EKG. Dan kalau kita cukup baik itu kita bisa menyelamatkan nyawa pasien kita sebenarnya itu ya. Dan sebenarnya EKG itu nggak sulit. EKG itu gampang ya, walaupun gampang banget, tapi sebenarnya EKG itu kok gampang ya. Ada di YouTube ya, YouTube saya ada di YouTube Dr. M. Yusuf Susiana SPCP, ini ada 187 video di sini ya. Dan di sini banyak sekali video yang saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru belajar EKG ya, dari EKG kok gampang sesi 1 sampai sesi berapa ya, 7 atau 8 itu sudah mulai sejak 6 tahun yang lalu, 2018 kalau tidak salah ya. Yang ini sudah ditonton 250.000, jadi saya kira cukup baik lah ya, walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak itu usaha untuk basic belajar EKG yang cukup simpel dan gratis. Sama sekali tidak ada monetize dari YouTube tersebut. Cara yang pertama adalah kenapa sih harus 7 langkah ya. Jadi saya membagi EKG itu menjadi 7 langkah. Kenapa 7 langkah? 7 langkah itu yang pertama adalah 1, sinus apa enggak, 2, rate-nya bagaimana, akses. Nah, akses ini kita mulai tanya tuh, normal atau aksesnya LAD atau aksesnya RAD ya. Nah, kemudian PR interval kita melihat ada AV block apa WPW. Jadi setiap kali kita membaca aksesnya misalnya LAD nih, kita setelah berpikir nih LAD ini ada something apa enggak, RAD ada something apa enggak. Kemudian kita lihat PR interval, PR intervalnya memanjang, ada sesuatu apa enggak. Atau PR intervalnya tidak bisa jangan jelas kita nilai, oh berarti mungkin AV block total. Atau memendek, misalnya kita berpikir tentang preekstasi sindrom. Jadi setiap kali pembacaan ini bukan berarti tidak ada artinya ya, maksudnya gitu. Bukannya sekedar mengisi dalam kolom pembacaan ECG aja, enggak. Tetapi kita betul-betul ada artinya, ada alasannya di balik itu. Kemudian kita nomor 5 melihat ada KRS widening, ada apa enggak? Ada di sini sebenarnya kita lihat adanya LBBB, ada tidaknya RBBB ya. Kemudian kita melihat hipertrofi melihat di gelombang P, gelombang GRS, dan kita melihat adanya terakhir kita melihat adanya suatu tanda-tanda adanya koroner artery disease. Tentu saja ini nggak sempurna, harusnya ada 8 langkah atau bahkan lebih, tapi intinya yang 7 ini harus dilakukan dulu. Dan ini memang saya anjurkan untuk dilakukan berurutan. Jadi kalau sinus dan rate tidak usah saya jelaskan ya, saya kira teman-teman sudah tahu. Akses ya, akses kita tahu ada left axis deviation di sini dan right axis deviation. Jadi ketika teman-teman melihat EKG dengan LAD, apa yang kita pikirkan? LAD berarti kemungkinan suatu left antrovascular block. Ada enggak LVH? Kadang LVH menyebabkan LAD. LBBB bisa kadang-kadang menyebabkan left axis deviation, atau suatu ada inferior infarct, itu juga bisa menyebabkan left axis deviation. Kenapa kok old myocardial infarct bikin left axis deviation? Ya karena gelombang KRS di sini kan jadi negatif ya, atau 0 ya. Nah, kemudian dia banyak kelistrikannya banyak ke sana. Begitu juga dengan RAD. RAD bisa lateral infarct, berarti ada infarct di sini, maka aksis listrik jantung akan banyak ke kanan. Dia juga pada RVH, karena pada RVH penebalan right ventricle, akhirnya terjadi
aksesnya bergeser ke kanan. Left posterior vascular block, penyakit paru dan lain juga bisa bikin RAD. Jadi ketika teman-teman melihat EKG loh, aksesnya LAD, aksesnya RAD. Oh, ini ada sesuatu enggak ini? Yang kemudian kok dia bikin RAD dan LAD. Nah, itu yang nanti kita cari pada langkah-langkah selanjutnya. Kemudian PR interval, kita melihat awal gelombang P sampai awal gelombang GRS, diimbangi normal dan 0,12 atau 3 kotak sampai 5 kotak biasanya. Nah, kalau normal ya seperti ini. Nah, karena dia tidak ada masalah di AV node. Bagaimana dengan kalau tidak normal? Nah, kalau tidak normal bisa prolong, misalnya ada AV block. AV block nanti lah kalau AV block derajat 2 kita melihat PR intervalnya kan berbeda-beda. Yang sini makin panjang atau sama-sama terus kita melihat loh ada PR intervalnya nggak ada karena QRS-nya hilang. Oh, berarti ada something yaitu AV block. Jadi ketika memanjang atau ada sesuatu di AV block, di AV PR interval kita berpikir salah satunya AV block ada apa enggak. Kedua, kita melihat ada preeksitasi atau enggak. Preeksitasi adalah ketika ada suatu accessory pathway di sini yang menyebabkan yang harusnya dari gelombang P itu kelistrikannya melalui AV node, dia melalui accessory pathway. AV node ini sebagai penghambat sebenarnya, penghambat antara fase diastol dan sistolik, sehingga supaya pada waktu ngisi tidak langsung semuanya langsung masuk sistolik dipompa, tapi dia ada fase isovolumic contraction dulu, sehingga kemudian baru fase kontraksi. Jadi gitu. Nah, dengan adanya suatu accessory pathway, misalnya pada VPW itu arus listrik lewat sini. Akhirnya apa? PR intervalnya jadi sangat pendek dan terbentuk salah satunya misalnya delta wave. Ini short PR interval di sini ya. Jadi ketika PR interval kita membaca PR interval bukannya tanpa alasan ya. Ada sesuatu yang harus dicari gitu, maksudnya gitu. Ya, misalnya ini kita langsung melihat pasien kita deh ini. Pasien pertama perempuan 30 tahun, chest pain dengan blood pressure yang normal. Kalau kita melihat pasien ini dengan chest pain perempuan, kita selalu berpikir koroner nih, kemungkinan ada koroner. Kita melihat nih, begitu sekilas kita lihat, kita melihat di sini ada ST elevasi, ada ST depresi. Wah, ini berarti mungkin koroner. Tapi kalau kita memakai langkah-langkah tadi, irama sinus oke, kemudian rate-nya, akses berapa ya. Nomor 4 ada namanya PR interval. Nah, kita lihat di sini PR intervalnya sangat pendek. Sangat pendek. Kita tahu bahwa ini adalah preeksitasi sindrom. Kemungkinan dengan adanya begini ini adalah suatu gelombang delta. Ini adalah suatu WPW ya. Nah, pada pasien WPW, teman-teman harus ingat bahwa ini ya PR interval pendek dengan gelombang delta, WPW itu bisa mirip seperti CAD dan bisa mirip seperti hipertrofi. Kadang-kadang bisa mirip seperti bundle branch block. Jadi WPW itu harus kita ketahui dulu di awal supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam membaca. Sehingga kita berpikir bahwa pasien ini adalah pasien dengan iskemik atau STEMI atau pasien dengan LVH atau pasien dengan RVH. Gara-gara kita tidak concern, tidak detail masalah WPW-nya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau sudah ada WPW, kita ini kelainan ini ST elevasi di sini, bentukan left ventricle seperti left ventricle hypertrophy di sini itu bukan dari LVH maupun dari ACS, tapi ini adalah suatu pasien dengan WPW aja. Jadi gangguan kelistrikan depolarisasi pada GRS itu bukan dari iskemik atau hipertrofi, tapi semata-mata karena gangguan depolarisasi akibat dari accessory pathway atau sindroma WPW ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melihat GRS widening atau pelebaran GRS. Sebenarnya kita lihat adalah ada tidaknya RBBB dan LBBB. Ya, ini yang normal di V1. Kalau RBBB RSR aksen, kalau LBBB ada RSR aksen juga tapi di V6 ya. Nah, misalnya ini pasien kedua kita 50 tahun chest pain. Blood pressure-nya normal. Kita melihat di sini kalau kita begitu melihat ini ada chest pain, selalu kita pikir ini ada ACS enggak gitu misalnya ya. Kita lihat ST elevasi di V1, V2, V3, V4,
kemudian ada ST depresi di AVL ada sama 1, kita langsung berpikir ini suatu ACS gitu, karena ada chest pain. Nah, tapi kalau kita memakai langkah-langkah 7 step lagi, sinus apa Anda? Oh, sinus, rate-nya kira-kira sekitar 70 kali per menit, aksesnya 1 positif, AVF, oke, mungkin LVH. LVH sering pada apa? Nah, itu sering harus kita pikirkan. Kok LAD ya, maaf, LAD sering pada apa gitu ya. Kemudian kita PR interval normal lah. Nomor 5 ada pelebaran GRS. Nah, kita lihat di sini bahwa, pelebaran QRS-nya apa yang didapat nih, yaitu kalau di V1 RBBB ada apa tidak? Tidak ada. Kalau di V5, V6 kita melihat ada LBBB apa enggak? Oh, ternyata ini suatu LBBB. LBBB temannya di mana selain V6? Ada juga di lead 1. Jadi V6 sama lead 1 di sini ada bentukan M-shape atau RSR aksen di V6 1 suatu LBBB. Nah, pada LBBB itu memang patternnya kalau QRS-nya ke bawah, maka akan ada ST elevasi. QRS ke bawah akan ada ST elevasi. Sementara kalau yang QRS ke atas, itu akan ada ST depresi. Ya memang itu patternnya demikian. Jadi ST elevasi di sini V1, V2 itu memang bawaannya bundle branch block. Kelainan depolarisasinya itu bukan karena suatu STEMI, tetapi karena kelainan pada bundle branch block. Ya. Jadi pattern atau bawaannya si LBBB memang demikian. Jadi kalau ada ST elevasi di V1, V2 ya wajar pada pasien LBBB. Tapi ini bukan STEMI karena itu perubahan bentuk GRS ini bukan karena STEMI tapi karena left bundle branch block. Jadi kita perlu kriteria lain. Nah, ini yang paling sudah dihafal oleh teman-teman, yaitu namanya kriteria Sgarbosa. Jadi kebalikannya pada LBBB yang normal itu malah normalnya ST elevasi. Tapi kalau ada ST depresi di V1 ya, itu malah poinnya tinggi, berarti curiga suatu ACS tuh. Atau jelas kalau yang di QRS, jadi ada namanya appropriate discordance. Jadi appropriate discordance itu adalah gini, appropriate discordance adalah istilah yang pada LBBB kalau QRS banyak ke bawah maka akan ada ST elevasi. Ya. QRS ke bawah maka akan ada ST elevasi. Sementara kalau QRS ke atas itu akan ada ST depresi. Ya memang bawaannya harusnya kayak gitu. Itu normal. Nah, yang tidak normal ketika kayak gini. Ini ada ST QRS banyak ke bawah, kok ininya ST depresi enggak ST elevasi. Berarti ada sesuatu yang mengubah bawaannya LBBB ini. Atau ini QRS-nya kan ke atas, harusnya ST depresi kan, kok malah ST elevasi. Lah, itu berarti ada sesuatu. Gitu ya. Atau ketika QRS ke bawah ada ST elevasi, ST elevasinya terlalu tinggi, itu berarti juga ada sesuatu. Misalnya ini, kalau ini pasien ini LBBB tapi memang patternnya LBBB, jadi ini tidak ada STEMI pada pasien ini. Beda dengan pasien ini. Nah, kita lihat ini LBBB kan, di sini pattern LBBB, tetapi ada ST depresi di V1, V2 terutama yang kelihatan. Harusnya kan ada LBBB malah ST elevasi kan, LBBB ya. Begitu juga di V5 ada ST elevasi. ST elevasi di lead 2 juga ini sedikit. Ya, nah, ini pasti ada sesuatu yaitu STEMI. Ya. Nah, ada beberapa perbaikan dari salah satunya dari Dr. Smith tentang modified Sgarbosa kriteria ya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian kita lihat pasien ini nih. Pasien laki-laki 47 tahun, CKD post cardiac arrest ROSC. Kemudian dia balik ke sinus. Apa yang kita dapat pada ECG ini? Kalau kita melihat sekilas, kita melihat bahwa QRS-nya lebar, kemudian ada suatu ST depresi di V4, V5, V6, ya kan? Wah, kemungkinan ini karena iskemik nih, ya, cardiac arrest-nya. Kita selalu berpikir seperti itu. Tapi kita lihat bahwa ECG-nya itu pattern-nya adalah langkah kelima adalah LBBB atau RBBB ya. Jadi memang pada LBBB atau RBBB akan ada ST depresi di V1, V2, V3. Plus pada QRS widening selain LBB RBB juga bisa karena ada satu apa? Yaitu kalau terjadi hiperkalemia. Ternyata benar pasien ini selain RBBB dia juga ada kaliumnya tinggi 8,1,
Kemudian setelah hemodialisa ECG-nya membaik nih. QRS-nya kan pertama lebar banget ya. Tetap suatu RBBB tapi dengan QRS yang tidak terlalu lebar. Jadi pelebaran QRS-nya karena RBBB memang basicnya RBBB ditambah kalium yang tinggi. Jadi tidak selalu koroner ya, ST depresi tadi yang di sini nih ya. Tuh. Kemudian langkah berikutnya adalah yang keenam adalah tentang hipertrofi. Hipertrofi ada hipertrofi atrium, hipertrofi ventricle ya. Atrium ada di lead 2 sama lead V1, nanti kriterianya ada di kuliah yang lebih basic lagi. Kemudian LVH, ada berbagai kriteria tentang LVH. Tapi intinya kita melihat pasien keempat nih, pasien 60 tahun nyeri dada, HS tropinya borderline, tensinya tinggi, udah hipertensi lama. Ada sesuatu enggak pada chest pain-nya ini? Beliau nyeri dada loh. Kita kalau melihat langsung berpikir bahwa ini nyeri dada, kita langsung lanjut ke langkah ketujuh yaitu koroner. Kita akan melihat bahwa ini ada T inversi nih, V5, V6. Ini pasti koroner. Ternyata ketika di echo nggak ada apa-apa. Cuma konsentrik hipertrofi, otot-ototnya baik, EF-nya baik. Dan oleh teman sejawat juga dikateterisasi, hasilnya bagus juga. Jadi LVH itu mengganggu repolarisasi dan memang bisa membingungkan antara ini iskemik atau injury atau apapun itu bisa. Jadi sekali lagi, kalau memungkinkan, kecuali kalau teman-teman udah expert banget ya, itu langsung langkah 1 sampai langkah 7 itu bisa langsung set masuk ke kepala. Tapi untuk yang awal-awal, saya menganjurkan tetap ada step by step. Nah, ada beberapa kriteria untuk membedakan LVH atau ST elevasi pada pasien dengan LVH, STEMI dengan LVH murni itu bisa. Karena pada LVH juga bisa ada ST elevasi sedikit di V1, V2. Cuma yang ini enggak terlalu ya, tapi ada nih sedikit ya. Tuh. So, beberapa untuk membedakan antara ACS dengan non ACS yang atau ECG yang mirip ACS itu sudah pernah saya bahas di video ini ya, ada di YouTube. Nah, baru langkah ketujuh ada enggak tidaknya koroner. Jadi jangan semerta-merta ketika pasien chest pain, teman-teman langsung ini langsung masuk ke ada tidaknya koroner gitu. Jangan gitu ya. Tetapi kita langkah-langkah step by step ya, itu penting. Nah, kemudian pasien kita yang kelima nih ya, perempuan 70 tahun berdebar untuk 1 jam, nyeri dada kurang lebih 5 menit yang lalu, blood pressure-nya normal. Apa yang kita dapat nih? Kalau kita melihat ECG-nya, irama sinus apa enggak, jelas tidak ada gelombang P yang manis, di 2 enggak jelas. AVF enggak ada gelombang P yang manis. Kita lihat RKR-nya tidak teratur, ya toh? RKR tidak teratur, irregular, sama sekali irregular. So apa? Betul, teman-teman sudah menjawab sebagai atrial fibrilasi. Jadi memang ini atrial fibrilasi, AF-nya rapid ya, tidak ada P-wave yang jelas, irregular, jadi AF-nya rapid. Tetapi nah langkah ketujuh yang harus dilihat ini, ada tidaknya sign of CAD, yaitu ada ST elevasi di lead 3 dan AVF. Nah, pada pasien seperti beliau ini, maka ada indikasi dilakukan apa? Karena ini jelas ada nyeri dada, ada iskemik, ada ST elevasi, AF-nya rapid, maka sebaiknya dilakukan kardioversi. Kardioversi dilakukan dan relatif cukup baik, AF-nya juga convert ke sinus, ST elevasinya turun, walaupun ada gelombang Q sedikit di lead 3 ya. Oke. Jadi itulah kenapa kita harus langkah by langkah itu 7 langkah itu kenapa demikian, karena memang supaya kita urut gitu ya. Jadi langkah 1, langkah 2. Kalau ya teman-teman udah ahli banget, kita nggak usah pakai langkah itu, nggak apa-apa sih. Insya Allah nggak ada yang miss. Tapi kalau masih yang baru lebih baik pakai 7 langkah. Oke, so ini pasien ke-6 kita, perempuan 44 tahun, udem anasorka. Apa yang kita lihat dari ECG ini? Iramanya irama sinus. Irama sinus sekitar 100 kali per menit, aksis. Nah, kita mau melihat aksis nih, satunya negatif, AVF positif. Artinya apa? Aksesnya RAD. Ketika akses RAD, teman-teman berpikir apa aja? Tadi sudah tak sampaikan ya. Kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Nomor 6 ya, nomor 6 tentang hipertrofi. Nomor 6 ketika hipertrofi atrium maupun ventrikel kita lihat nih. Ini ada P pulmonal apa P mitral. Ini lead apa? Lead V1 ya. P mitral di sini ya, karena dia banyak ke bawah. Ada P mitral. Dan yang unik ada juga
hipertrofi ventrikel kanan. Kenapa? Karena R-nya tinggi di V1 dengan persisten S di V5, V6. Jadi ECG-nya adalah sinus 100 kali per menit, RAD, RVH, right ventricle hypertrophy kan. Ini ada persisten S di V5, V6, R-nya tinggi di V1 dan left atrial abnormality. Pasien apa ini? Female edema nasarka dan lain-lain. Oh, kita langsung berpikir diagnosisnya pasti severe MS dan kita echo. Ini betul suatu severe MS. Tapi sebenarnya tanpa echo pun, kalau teman-teman melihat EKG ini, tadi ya sinus, RAD, LAV, RVH, LAA, pathophysiologi apa yang kita dapat, dan teman-teman mendekati pasien ini, kita akan temukan ada murmur diastolik tanpa harus echo. Jadi diagnosanya bisa kita tegakkan tanpa harus echo. Ya walaupun kalau mau pasti ya echo, tapi kan nggak semua teman-teman punya echo kan. Jadi itulah sebabnya dari EKG itu kita bisa membantu pasien, bisa menolong pasien tanpa harus menunggu kita rujuk kemana-mana. Kita bisa ngobatin dulu lah paling tidak gitu ya. Kemudian ini pasien ke-7, perempuan juga 70 tahun sesak. Irama sinus apa enggak? Irama sinus kira-kira sekitar 100 kali per menit. Aksesnya gimana? 1 negatif, AVF negatif ya. Kemudian bla 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 bla. Nah, terakhir juga nomor 6 ini sampainya ke hipertrofi. Kita lihat apa hipertrofi. Ini ya, 1 negatif AVF positif. 1 negatif AVF negatif malah aksesnya superior. Tapi yang kita lihat di sini adalah ada P pulmonal di sini lead 2. Kemudian ada persisten S di V5 V6 walaupun nggak ada R yang tinggi di V1. Jadi curiganya adalah RAD, RA, RVH. Pasien apa ini? Nah, diagnosanya PPOK ya. Karena kita melihat dari foto torak. Ya, nah, PPOK. Beda sama mitral stenosis tadi. Kalau mitral stenosis left atrial abnormality karena pressure-nya yang meningkat di left atrium, ya kan? Kalau ini yang meningkat di right atrium, right ventricle, ya. Jadi ketika kita melihat ECG ini dengan keluhan sesak, kita langsung berpikir, oh ini kayaknya masalah paru nih, gitu. Karena kita langsung melihat ada P pulmonal, kita melihat ada RVH, ya. Tetapi sebenarnya tanpa foto torak itu bisa teman-teman diagnosa. Kalau apa? Kalau teman-teman mendekati pasien, kemudian kita dengarkan suara napasnya memanjang. Oh ya ini suatu PPOK. Jadi kita bisa menolong pasien hanya dengan menempelkan stetoskop dan EKG. Kemudian ini 31 tahun merokok ya, ada nyeri dada, cek AMB-nya tapi normal. Cek AMB normal loh, cek AMB normal. Kita lihat ECG-nya. Nah, kebetulan oleh teman sejawat saat itu dijawab sebagai ini non-specific aesthetic changes ya. Kemudian diobati oleh teman di UGD, dikirim pulang. Diobati sebagai pasien lambung ya. Seminggu kemudian EKG-nya beliau datang ke saya dengan rasanya kadang-kadang dada tidak enak dan perut tidak enak juga masih. ECG-nya kita lihat berubah. Apa yang terjadi pada ini? Kalau tadi QRS-nya di 2, 3 AVF itu masih T-nya masih ke atas. Ini V1, V2 malah T inversi. Tapi yang di sini T-nya ke bawah di lead 2, 3 AVF. Yang di sini T-nya ke atas. Apa sebenarnya yang terjadi pada beliau? Jadi di UGD itu ada perubahan di lead 2, yaitu lead 2 yang T-nya pertama ke atas, jadi T yang ke bawah sekarang waktu seminggu kemudian. Ini T ke bawah. Apa yang terjadi? Kemudian di lead, nah ini ya. Sebenarnya yang terjadi adalah pada waktu datang ke UGD sebelumnya itu adalah early STEMI. Jadi ya. Kita lihat dari lead 2 ini ada T yang tinggi, tol T, dan tol T ini gemuk dan lebih tinggi daripada gelombang R-nya, dan yang juga di AVL kita melihat ada namanya resiprokal. Jadi ini sebenarnya adalah langkah awal di sini ya, tol T awal ini ya. Nah, yang awal di V1, V2, V3 pada waktu di UGD, yang T inversi ini sebenarnya adalah early dari STEMI posterior juga, karena ada STD presi di V1, V2. Kalau kita balik bayangan cermin, ini sebenarnya adalah ST elevasi di V1, V2, V2, V3 ini yang jelas ya. Gitu. Nah, ketika 1 minggu kemudian datang ke kita, ECG-nya berubah di V1. Ini sebenarnya adalah reperfusi, ya, gelombang T ke bawah karena ada reperfusi. Jadi pada waktu ECG waktu di UGD dengan chest pain, walaupun ingat CKMB normal itu pada fase awal dia bisa normal, makanya harusnya diulang. Kalau bisa pakai troponin, ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan non specific aesthetic changes. Ya, kemudian tetapi sebenarnya sinus
early stage of STEMI inferior dan posterior. Ini STEMI inferior nih. Ini resiprokal di AVL nih. Tapi diobati sebagai pasien GERD dan diberikan bisoprolol. Memang agak lumayan dengan bisoprolol karena hatinya kan dijaga. Tapi ya problemnya belum selesai ya. Masa harusnya kita lakukan kateterisasi, kita lihat ada total oklusi di sini, tetapi kenapa kok pasiennya nggak langsung turun? Karena tubuh manusia punya kemampuan membentuk kolateral namanya. Kolateral ini bisa terbentuk dalam 6 jam pertama ya, kolateral itu ya. Dan kemudian kita lakukan PCI dengan hasil yang sangat baik. Ya, jadi ECG itu bisa menolong kita. Kalau kita bisa membacanya dengan baik, dan kita mau agak lebih detail sedikit untuk melihat beberapa clue dari ECG yang kita lihat gitu ya. So ini ada beberapa tips yang saya sampaikan pada teman-teman. Yang pertama adalah membedakan antara sinus takikardi atau PSVT dan kemudian kita kardioversi atau tidak. Ini sinus takikardi yang atas ya, itu masih agak lebih gampang melihat kan ada gelombang P, QRS, ini T. Ya walaupun memang T sama P-nya itu mepet, tapi kita sangat yakin oh ini sinus takikardi. Bagaimana dengan ini? Ini sinus takikardi apa SVT? Nah, sinus takikardi lah. Ini memang gelombang T-nya itu flat, ya, bukan gelombang T yang positif tapi flat. Jadi ini P, QRS, T-nya tapi flat. Ini masih sinus takikardi. Bagaimana dengan ini? Ini kira-kira sinus PSVT kardioversi apa enggak? 55 tahun, panas, hipotensif. Kita lihat si mesin membaca dia sebagai supraventricular takikardi dengan incomplete RBBB, ya. Kira-kira setuju nggak dengan bacaannya mesin? Oke. Tapi kalau kita mau lebih detail, ini sebenarnya adalah pasien dengan sinus takikardi. Kenapa? Kita lihat di sini ada gelombang P-nya, ini sudah gelombang P. Ini juga P bifasik di bawah, itu P negatif ke bawah, ini ada gelombang P. Ya, ini gelombang P-nya. Jadi P-nya positif di 2, negatif di V1, yaitu wajar, itu memang gelombang sinus kayak gitu ya. Ada P-nya negatif di V1 ya wajar. Jadi ini adalah sinus takikardi dengan RBBB incomplete. Jadi nggak perlu dikardioversi. Ya. Kalau kita kardioversi jelas kondisinya akan memburuk. Dan kita lihat ini ada panas ya, ada panas. Walaupun hipotensif, nggak boleh ini curiga SVT kemudian kita kardioversi karena kita curiga SVT. Itu nggak boleh ya. Kemudian sinus takikardi pasien 47 tahun, sesak, nyeri dada, tensinya sekian. ECG-nya kayak gini. Ini sinus takikardi, VT, SVT. Kita kardioversi nggak nih? Bingung? Jadi ini sebenarnya adalah sinus takikardi. Karena kita lihat ada gelombang P di sini. Jadi gelombang P itu kadang-kadang di 2 misalnya kayak gini nggak begitu jelas, kita cari di tempat lain yang jelas. Nah, gelombang P. Jadi ini adalah sinus takikardi dengan LBBB, tetapi memang ada widespread ST depression yang kita harus hati-hati apakah ini ada suatu iskemik luas apa enggak dengan chest pain. Tapi tidak ada indikasi untuk kardioversi. Ini bukan VT dan bukan PSVT juga ya. Ini adalah sinus takikardi ya. Yang harus dilakukan kalau teman-teman curiga ya dilakukan pemeriksaan troponin, kemudian bisa di echo misalnya sambil nunggu troponin, atau kalau teman-teman yakin ya langsung dimasukkan ke cath lab kalau memang yakin ini ada suatu ACS ya. Tapi harus selalu diingat ya, ini kan LBBB, tidak selalu STEMI, tapi bisa nggak ini suatu ACS? Bisa ya. Nanti dimasukkan kriteria Sgarbosa ya. Oke. Kemungkinan dia memang suatu ACS nih, karena kita lihat harusnya kan V1 dia ininya ke atas ya, ini enggak ke atas ya. Ini bisa dimasuk. Tapi yang jelas dia bukan suatu VT. Nah, ada beberapa cara untuk memastikan bahwa ini membantu kita membedakan ini PSVT atau dengan sinus takikardia, yaitu dengan ini ada punu onta ya, punu onta. Jadi kalau ada yang cepat banget dan ada punu onta, ada 2 gelombang di sini, ini ada gelombang T, ini adalah gelombang P. Artinya dari ini sama ini kita tahu bahwa ini adalah sinus takikardi ya. Punu unta, ingat punu unta ini adalah sinus takikardi. Kita lihat pasien ini. Pasien 75 tahun, kolik ureter, diffusion hipotensif. Kira-kira apakah ini? SVT? PSVT? Di kardioversi enggak? Hipotensif loh pasiennya. Kayaknya kayak SVT ya. Nah, lebih detail
Ini P punuk unta tadi tik. Nah, ini berarti sinus takikardi. RV progression, OMI anterior mungkin enggak bisa ya, bisa enggak. Tapi intinya tidak ada indikasi untuk kardioversi dan pasien ini sinus takikardi. Kenapa kok takikardi ya? Karena ada kolik ureter, ada sesak ya. Sesaknya mungkin memang EF-nya sudah agak turun mungkin karena ini memang kalau benar-benar OMI misalnya, hipotensif karena terlalu takikardi, karena hipovolemik dan lain-lain. Tapi tidak ada indikasi untuk kardioversi. Jadi jangan kesusu-susu hanya melihat gambar, teman-teman langsung memutuskan kardioversi hanya gara-gara hemodinamiknya tidak stabil. Pasien 12, laki-laki 60 tahun, nyeri dada bro, 80/50 pucat. Nah, kira-kira kita kardioversi enggak? Sinus, PSVT, VT, tensinya terendah, VT karena KRNC lebar, ya mungkin. Tapi kalau kita mau lebih detail, kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah sinus karena ada gelombang P di sini. Punuk unta lagi, kita menemukan ada punuk unta di sini. Yang satu adalah gelombang T dan gelombang P. Ada RBBB, tetapi ada ST elevasi terutama di 1 dan AVL. Nah, ya, ini ST elevasinya di sini. Jadi apa yang harus dilakukan pada beliau? Tidak kardioversi. Kita nggak boleh mau kardioversi karena duduknya ini VT. Kalau di kardioversi ya nanti bisa jelek ya. Yang harus dilakukan adalah masuk ke CAT lab ya, itu. Jadi ketika kita mau membedakan apakah ini sinus takikardi, apakah ini PSVT, kita harus melihat pasiennya. Ingat, pasiennya kira-kira ada enggak sesuatu yang memicu kenapa dia kok takikardi seperti itu. Terus kemudian apakah dia itu tiba-tiba? Kalau tiba-tiba banget bisa suatu PSVT, tapi kalau ternyata itu naiknya bertahap atau ada fluktuasi sedikit ya, univariate variability, kadang-kadang cepat terus akhirnya menurun 150 terus turun 140 140 130 terus naik lagi, itu mungkin sinus takikardi ya. Terus kita harus mencari gelombang P-nya lewat tadi punuk unta tadi ya, teman-teman harus ingat ya. Oke, tips kedua adalah kita melihat AF, flutter, dan kita pikirkan kardioversi atau tidak. AF, saya kira teman-teman sudah tahu bahwa intinya tidak ada P yang jelas, tidak ada P yang P sinus yang jelas. Irregular, dan di sini adalah namanya vibratory wave sebenarnya. Jadi ini kita sebenarnya tidak bisa bilang itu adalah gelombang P wave, P yang banyak gitu ya, enggak, itu sebenarnya vibratory wave. Karena kalau P itu ya dari sinus. Kalau ini kayak gitu itu sebenarnya bukan dari sinus tapi dari dinding atrium ya. Vibratory wave atau F wave ya. Nah, ini pasien 70 tahun, tensinya 80/50 loh. Kita lihat di sini, ini ECG lama kayak gini, ini ECG baru. Apa kita dapat? Oh, ada gigi gergaji. Apakah ini mungkin suatu flutter? Flutter yang menyebabkan tensinya turun. Berarti kita kardioversi dong, gitu. Karena flutternya menyebabkan tensinya turun. Ternyata kalau kita mau lebih detail banget, ini yang kita sebut sebagai flutter wave di sini, itu di sini nggak ada. Di sini ada gelombang P sama QRS, gelombang P, QRS, gelombang P, QRS. Jadi ini sebenarnya adalah sinus. Sinus iya. Ini karena ada artefak. Ya, jadi pasiennya dengan Parkinson, jadi kadang-kadang dia agak ada artefak di situ. Satu, jadi pasien ini ketika diulang ECG-nya yang tadi, ini di sini kayak ada flutter wave di lid 2, ini udah nggak ada nih. Nggak ada. Memang tetap tidak bagus karena pasien tetap ada tangannya bergetar tuh ya. Ada tremor ya, ada tremor. Tapi nggak ada flutter wave. Jadi sekali lagi teman-teman harus melihat konteks dan harus melihat secara detail ECG, tidak hanya semata-mata. Jangan terlalu yakin lah intinya ya. Ya kita agak rendah hati sedikit ya, itu satu. Itu yang penting pada waktu membaca ECG. Jadi itu. Dan kalau toh ini flutter ini tidak boleh dilakukan kardioversi. Kenapa? Nah, nanti ada jawabannya ya, tapi nanti jawaban di berikutnya. Ini ada di sini. Flutter, VT, STEMI ada di video saya, nanti teman-teman bisa belajar lagi di sini. Nah, kemudian ini kita mau melihat ini VT apa enggak. Male lip 68 tahun, chest pain, sesak, EF-nya 30%, ada hipotensi. Wow, hipotensi? Iya, ini VT atau apa? Kalau kita melihat QRS lebar, cepat, wah kita berpikir VT. Cuma ini irregular. Jadi apa ini? AF dengan suatu LBBB. Agak sulit sedikit ya, AF dengan LBBB.
Tidak ada P wave yang jelas, RKR tidak teratur, QRS-nya lebar, berarti AF dengan LB BB. Nah, dan kita melihat ECG yang lama, ternyata AF-nya masih sebenarnya lama, itu udah AF tuh, udah lama. Yang baru adalah LB BB-nya, ya. Jadi pada pasien ini tidak ada indikasi untuk dikardioversi karena AF-nya udah lama. Ya. AF lama, hati-hati melakukan kardioversi pada AF lama. EF-nya udah rendah 30%, LVLA dilatasi, di situ sering terjadi trombus. AF lama harus diberikan koagulan dulu ya, kira-kira minimal 48 jam. Kalau AF baru ya, AF baru kurang dari 48 jam harus antikoagulan. Apalagi ini AF lama. AF lama nggak boleh dikardioversi, kecuali kalau sudah dilakukan TEE, sudah diberikan antikoagulan, kita yakin nggak ada trombus, teman-teman mau mengkonvert bisa. Cuma biasanya kalau udah LA-nya udah dilatasi, mau dikonvert sampai kapanpun ya nggak bisa balik. Dan problem utama pada pasien ini adalah new LBBB-nya. New LBB-nya itu dari mana? Nah, apa itu suatu ACS? Nah, itu yang bisa. Tapi AF-nya nggak, jadi nggak ada indikasi kardioversi. Itu yang mau saya bilang, sebenarnya ini yang tidak ada kardioversi. Kemudian pasien 15, perempuan 58 tahun dengan berdebar hipertroid dan hipotensif. Kita lihat di sini, apa yang kita lihat di sini? Ya. Pasiennya hipotensif, tapi cepet banget, kayak SVT tuh berpikir, karena rapat-rapat cepet banget. Ternyata kalau kita lihat RKR-nya tidak teratur. Jadi ini sebenarnya adalah suatu atrial fibrilasi yang sangat cepat, ya, very rapid AF nih, ya. Oke, ini pasien ke-16, laki-laki 69 tahun hipotensif. VT atau enggak nih? Lihat ECG-nya cepat kayak gini, GRS-nya gede-gede, jejer-jejer. Kita selalu berpikir ini suatu VT. Ini VT enggak? VT. Tetapi kalau kita lihat ada irregularitas di sini. RKR-nya tidak teratur, kadang gemuk, kadang kecil, kadang gemuk, kadang kecil. Ini apa? Bit to bit variation, yaitu suatu AF dengan WPW. Jadi ini bukan VT tapi AF WPW. AF WPW memang QRS-nya bisa lebar karena dia AF, tetapi dia tidak melalui AV node, melalui aksesori pathway. Dan dia akhirnya cepat karena tidak ada AV node yang bisa nahan lewat aksesori pathway, QRS-nya jadi lebar, ya kan? Itu. Kalau pasien-pasien seperti ini, hemodinamiknya kayak apa? Sebenarnya ada option obat ya. Cuma obat-obat itu nggak ada di Indonesia. Jadi optionnya kalau di Indonesia adalah dilakukan kardioversi. Nah, setelah dikardioversi ya sinus, tapi dengan gelombang delta. Jadi pada pasien dengan AF dengan WPW ini sudah pernah saya bahas juga, tapi intinya irregular rhythm cepat banget. Kenapa kok cepat? Karena tidak melalui AV node tapi melalui aksesori pathway, QRS lebar. Karena dia melalui aksesori pathway, tidak melalui AV node, ya. Lebar karena dia melalui tidak melalui track yang sebenarnya, tapi dia melalui aksesori pathway, sehingga akhirnya ketika masuk ke otot jantung di ventricle dia cell to cell, tidak melalui jalur konduksi, ya. Jadi akhirnya lebar. Bit to bit variation karena dia ada kadang-kadang kombinasi antara sebagian masuk lewat AV node, ada yang sebagian lewat aksesori pathway, ada yang jadi satu fusion gitu, ya. Dan aksesnya stabil. Nah, contoh pada pasien ini memang harus dikardioversi karena dia dengan AF rapid WPW, ya. Harus kita kardioversi. Kita kardioversi ya jadi sinus dengan WPW. Nah, ini sinus dengan gelombang delta di sini, ya. Kita lihat pasien ini VT atau AF. Nah, tapi irregular, RKR tidak teratur, QRS lebar, cepet banget. Jadi biasanya kalau AF dengan LBBB itu nggak akan cepat di atas sampai 200, ya. Ketika sampai di atas 200, ya, per menit mostly itu adalah suatu AF dengan WPW. Kalau AF dengan biasa itu nggak akan secepat itu. Bisa sangat cepat. Nah, ini sangat cepat, ya, 200 lebih, ya, per menit. AF dengan WPW itu. Kardioversi. Begitu di kardioversi baik, ya, kardioversi. AF dengan WPW kardioversi. AF sangat cepat sampai 200 mostly. Karena kalau dia melalui AV node itu nggak bisa secepat itu, sampai 200 kali per menit itu nggak bisa. Ini pasien dengan AF kadang-kadang ada
QRS lebar. Jadi apa? Ya ini AF dengan WBW ya. Di kardioversi PR intervalnya pendek ya, gelombang delta. Pasien 17, 48 tahun, sesak nafas, tensinya rendah. Kita lihat apakah ini kayak SVT. Kita kardioversi karena tensinya rendah, tapi sebenarnya ini adalah kalau kita lihat lebih detail, ini adalah namanya flutter, atrial flutter wave, ada flutter wave di lead 2 3 ya, yang kelihatan di situ. Flutter 2:1. Jadi kadang-kadang pasien seperti ini kita pertama selalu berpikir ini SVT, tapi ini flutter. Nah, untuk tidak miss atrial flutter 2:1 adalah setiap takikardi yang rate-nya 150-an kita selalu berpikir apakah ini flutter. Tempat 150 itu pertanyaan, apakah ini flutter? Nah, kemudian kita nggak ada alasan kenapa pasien tiba-tiba jadi sinus takikardi. Sinus takikardi bisa sampai 150. Ya, tapi nggak punya alasan pasien bisa sinus takikardi. Pasiennya nggak demam, pasien nggak hipovolemik, baik-baik aja, tiba-tiba langsung cepat banget 150. Nah, itu flutter tuh. Kecuali kalau dia ada alasan, dia demam tinggi, dia shock, dia macam-macam. Nah, itu bisa sampai 150 sinus takikardi. Tapi kalau nggak ada alasan, mesti ada atrial flutter. Dan kita harus melihat berbagai lead, ya. Dan kalau perlu memakai Lewis lead. Nah, ini Lewis lead di increase calibration, kemudian di paper speednya dibikin 50 mm per second. Lead 1 dan 2. Lead 1, lead 2. Ini RL. Nah, ini kita lihat. Ini atrial flutter apa SVT? Nah, flutter ya, ada flutter wave di 2-3 AVF. Ini juga flutter wave di lead 2-3 AVF. Walaupun cepat, RKR tidak TRR-nya tapi teratur, mostly itu adalah atrial flutter 2:1. Harus di DD dengan PSVT ya, yang lainnya. Oke. Kira-kira ini flutter, SVT, sinus takikardi. Bacaannya dia sinus takikardi. Ayo. Lihat ini flutter wave ya. Jadi ini adalah atrial flutter, rate-nya 149 ya. Oke. So pada pasien dengan beliau 48 tahun tadi, F-nya rendah, LALV dilatasi, ortopnu, blood pressure-nya sekian, kita selalu berpikir ini atrial. Oke, kita yakin deh ini atrial flutter deh. Oke, kita atrial flutter, mau diapain nih? Hemodinamik tidak stabil, berarti harus di kardioversi. Oke, go ahead kardioversi if you think. Tapi selalu pikirkan efek samping dari kardioversi, yaitu apa? Stroke. Saya putuskan tidak melakukan kardioversi, memberikan digoxin. Akhirnya pada waktu diberikan digoxin jadi AF. Memang flutter wave, AF itu kadang-kadang berdekatan ya. Habis flutter jadi AF atau habis AF jadi flutter lagi, itu bisa kayak gitu. Nah, kardioversion itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya yakin AF flutternya itu udah agak lama, karena beliau udah ada AF-nya rendah dan lain-lain ya. Dan untungnya enggak kalian kardioversi loh pasien kita tadi, karena kalau kita kardioversi kita akan melihat nih ada trombus di sini nih, trombus. Waduh, kalau kardioversi pasien ini bisa stroke, Bro. Jadi intinya guideline itu bagus untuk memandu, tapi nggak harus selalu dipatuhi. Guideline itu bukan kitab suci, bukan Al-Quran, bukan Injil. Jadi nggak harus kalian patuhi 100%. Ya, kita nggak ngobati semata-mata dengan guideline aja. Nah, ini ada diskusi yang udah agak lama, 2 tahun lalu, pas masa-masa habis COVID 2022 akhir, tidak tiap pasien AF rapid dengan hipotensi harus di kardioversi. Nah, oke, tips yang ketiga adalah tentang melihat pasien dengan wide QRS takikardia. Ini laki-laki 69 tahun, hipotensif, histori MS 10 tahun yang lalu. Ini VT atau SVT aberran? Ya jelas nih teman-teman nggak akan bilang sinus ya, karya selembar PR-nya nggak jelas, AF juga enggak, flutter apalagi juga enggak. So yang kita pikirkan wide QRS takikardi. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, ini VT atau SVT aberran. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah, saya sudah pernah bikin videonya juga. Tapi yang paling simpel adalah kita melihat QRS itu lebar banget apa? Kalau lebar banget, biasanya VT itu. Karena dia
berasal dari ventricle sehingga QRS-nya lebar. Kalau pada RBBB kok di atas 140 milisecond ya mungkin VT ya. Pada pasien kita tadi jelas QRS-nya lebar. Lebih dari 160 atau 160 berapa kotaannya ya. Kemudian yang kedua kita melihat aksesnya kemana. Kalau aksesnya ke sana mostly dari VT karena sumbernya dari sini, daerah sini, dia ke arah sana, berarti kalau aksesnya superior itu VT. Coba kita lihat aksesnya gimana. Satu negatif, AVM negatif. So betul nih, superior akses dah merem, kamu nggak usah pakai kriteria macam-macam, itu VT. Nah, ditambah ada namanya Basel algorithm. Basel algorithm ini ada suatu simplified sih daripada Verrekey dan lain-lain, ini lebih simple. Jadi satu, kalau ada kriteria, ini kriteria pertanyaan ada 3, salah 2 dari ini terjawab, ya berarti dia VT. Apakah ada struktural disease, misalnya infark, EF-nya rendah, atau ada pernah ada device ya. Itu satu, poinnya satu. Kemudian lead 2 ke peak, time to first peak, ini awal lead 2 ini ada gelombang QRS, kalau dari awal sampai ke atas berapa? Kalau di atas 40 milisecond berarti lebih dari 1 kotak, berarti 1 poin. AVR juga sama, peaknya tidak selalu ke atas tapi bisa peak ke bawah nih, lihat. Ini peak dari sini ke atas bisa, ini dari peak dari sini ke bawah bisa. Atau kalau AVR juga bisa, ini sampai sini berapa, ini sampai sini berapa. Nah, kalau ini kita lihat dari ini sampai sini, jelas lebih dari 1 kotak. So, plus dia ada history FMI. So, ini VT. Ya. Kemudian pasien ke-19, laki-laki 60 tahun, panas, blood pressure sekian. Ini VT atau SVT aberrant? VT dok, ini QRS lebar. Udah, aku males mikir. Kardioversi, siap kardioversi karena tensi 80/50. Dan akhirnya pasiennya bisa plus kalau teman-teman melakukan kardioversi. Kenapa? Karena pasien ini heart rate-nya cepat karena panas, febris. Begitu dikasih paracetamol, kelihatan kalau ada gelombang P-nya, ini sinus. Oke. Jadi sebenarnya ini sejak awal ini adalah suatu sinus dengan LBBB, tapi karena febris jadilah dia takikardi. Blood pressure-nya rendah bukan karena LBBB atau karena takikardinya, karena febrisnya, mungkin shock septic atau yang lain gitu ya. Sinus LBBB, sinus LBBB. Jadi setelah di paracetamol ya masih LBBB, ini LBBB kan. Tapi udah sinus. Udah heart-nya udah lebih pelan. Jadi obatnya bukan kardioversi ya, tapi adalah paracetamol. Jadi sebenarnya ini udah saya bahas agak banyak, videonya bisa teman-teman lihat di YouTube ya, sudah sangat detail. Jadi secara umum summary-nya adalah satu, go and see your patient. Tapi teman-teman harus lihat pasiennya. Lihat pasiennya. Klinis pasiennya gimana? Tidak hanya mengobati pasien hanya dari EKG aja, tapi harus betul-betul melihat klinis pasien. Terus kemudian harus stay humble. Dalam arti, oke, kalian udah pinter, kalian udah keren, kalian udah baca sekian banyak, itu belum tentu benar. Jadi harus rendah hati. Ada kemungkinan kita itu salah, kita harus teliti, harus nyari lagi. Dan selalu belajar, ya, karena pembelajaran itu nggak hanya sekali. Saya sendiri juga kadang belajar. Saya kadang belajar dari teman-teman. Ada hal yang baru yang saya nggak tahu, itu saya belajar dari teman-teman juga. Dan treat our patients like our family. So, ya kita nggak sempurna, tapi kita berusaha untuk sempurna. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi dokter yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.